Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Shalom dan selamat datang dan selamat beribadah diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang setia hadir dalam ibadah pada hari ini maupun yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kami Jemaat BCCM Labuan BM, dan semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Marilah saat ini kita menyerahkan hati kita, bahkan seluruh kepribadian kita sebagai persiapan kita untuk masuk menyembah kepada Tuhan Allah Bapa di sorga dengan penuh hormat dan kerendahan hati kita saat ini. Dan mari kita berdoa, saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu saat ini, merendahkan diri dan kami mohon pengampunan dan sucikan dan kuduskanlah hati kami saat ini ya Bapa, agar layak untuk memuji, menyembah kepada Engkau. Kami mahu menyerahkan seluruh kepribadian kami dan kami mahu saat ini semoga Roh Kudus mula yang terus berkuasa atas kami. Kami mahu memulahkan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hinggalah selesainya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Mari saat ini kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih boleh datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mahu mengakui akan segala dosa maupun kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ketika kami mungkin saja sering mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan mereka yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami ya Bapa ketika kami telah menyakiti hati-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon kasih dan anugerah-Mu agar Engkau mengampuni kami sesuai apa yang telah Engkau janjikan kepada kami ya Bapa di surga. Segala kepribadian kami, hati kami, Engkau melihat segalanya dan tidak ada yang tersembunyi. Dan kami akui itu semua di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa dengan belas kasihan-Mu. Kepadamulah tempat kami berharap dan kepadamulah tempat kami memohon pengampunan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semoga melalui firman-Mu itu juga kami terus diajar, dibentuk sesuai apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami satukan doa pengampunan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Teks pembacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius bab 4 ayat 11 hingga 16.
dengan tajuk firman Tuhan, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, kerana dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu.
Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari dan semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita sekali lagi terus diberi kesempatan agar dapat terus belajar dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, jemaat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita meneruskan untuk mendengar dan belajar bersama firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk saat ini, di mana kami bukan sahaja dapat memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, tetapi kami juga bersyukur karena tiba waktunya saat ini, kami mahu mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memahami akan kata-kata-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dan kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan melihat kembali pembacaan firman Tuhan seperti yang terdapat di dalam 1 Timotius bab 4 ayat 11 hingga 16. Dan tema yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah menjadi teladan dengan hidup benar. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Timotius merupakan surat yang pertama ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius ketika menghadapi ajaran sesat yang sedang terjadi di Efesus. Bahwa di Efesus itu akan ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Nah, Timotius bukanlah satu nama yang asing bagi kita. Dia dikenal sebagai anak didik rohani Paulus dan juga rakan sepelayanannya. Sejak dari kecil, Timotius juga sudah mengenal kitab suci yang diajarkan oleh nenek dan ibunya. Dalam surat Rasul Paulus ini, Timotius diperingatkan dan dinasihatkan agar terus menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam iman dan ajaran sehat yang telah diyakini selama ini serta melatih diri dalam beribadah. Rasul Paulus turut menjelaskan kepada Timotius bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena ada janji baik dalam hidup yang dihidupi saat ini maupun yang akan datang. Dan segala yang dikatakannya itu adalah benar dan patut diterima sepenuhnya. Terus berjerih payah dan berjuang karena ada pengharapan di dalam Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama yang percaya. Demikian dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam 1 Timotius bab 4 ayat 1 hingga 10. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, pembacaan pada pagi hari ini merupakan sambungan daripada ayat yang pertama hingga ke-10 itu, di mana Paulus menulis supaya Timotius menjadi teladan, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang ada, dan sentiasa mengawasi diri dan ajaran yang disampaikan dalam menghadapi pengajar sesat itu. Nah, maka dengan tema menjadi teladan dengan hidup benar, ada beberapa hal yang akan kita dengar dan belajar bersama melalui
ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan semoga Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk memahami dan mengerti akan firman-Nya saat ini secara pribadi. Nah, yang pertama, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus menulis suratnya dan mengatakan kepada Timotius, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 11 hingga 12. Nah, Timotius memang seorang yang masih muda, dan biasanya orang muda itu akan dianggap tiada pengalaman ataupun belum cukup pengalaman karena belum mencapai usia yang dewasa. Tetapi pesan Paulus di dalam suratnya terus meminta agar Timotius menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik dari segi kata-kata, tingkah laku, kasih dengan orang lain, iman dalam Kristus Yesus, dan cara hidup yang suci. Nah, maka dengan itu ketika Timotius menjadi teladan dari segi perbuatannya, tingkah lakunya, bahkan dalam imannya, maka tiada satu pun yang akan memandang rendah terhadap dirinya, terutama sekali dalam kalangan orang percaya. Nah, meskipun masih di dalam usia yang begitu muda, Timotius justru dapat mendidik dan mengajar orang percaya melalui apa yang dilakukannya setiap hari. Nah, maka jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga sebenarnya turut tidak terkecuali berhadapan dalam situasi atau perasaan yang sama seperti itu. Apalagi kalau status kita bukanlah seorang yang terpelajar, tidak berpendidikan tinggi dalam bidang Alkitab contohnya, dianggap tidak cukup pengalaman, bahkan diremehkan dalam banyak hal karena kekurangannya pengalaman kita. Nah, namun jemaat Tuhan, dalam Titus bab 2, Rasul Paulus turut memberi nasihat yang sama kepada Titus, agar terus memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dan menjadikan diri sendiri itu suatu teladan dalam berbuat baik, jujur, dan sungguh-sungguh dalam pengajaran yang sehat. Nah, ada waktunya kita juga perlu berdiam seketika dan meresponinya melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Nah, tidak semua hal kita perlu keluarkan dengan kata-kata. Tidak semua hal kita perlu responi dengan memberikan penjelasan melalui kata-kata. Nah, saya ingin mengutip kata seorang pribadi yang pernah berkata demikian. Tidak semua orang boleh berkata-kata dalam khotbah, tetapi semua orang boleh menyampaikan khotbah itu melalui hidupnya. Nah, jemaat Tuhan, Timotius memang seorang pemimpin maupun pelayan penyampai firman Tuhan. Sudah seharusnya Timotius yang menjadi sebagai seorang pemimpin ataupun penyampai kebenaran firman Tuhan menjadi teladan bagi orang percaya terutamanya. Dan kita sadari, bukan semuanya kita ini adalah seorang pemimpin ataupun hamba Tuhan maupun pelayan penyampai firman Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, seorang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus dan telah beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengajar dan memimpin orang dalam kebenaran
melalui hidup kita. Orang yang melihat kehidupan kita itu secara tidak langsung pasti akan belajar sesuatu daripadanya. Apa yang mereka lihat melalui apa yang kita lakukan setiap hari pasti akan mereka pelajari, dan mungkin saja mereka akan menilai, dan mereka pasti akan mengambil mana-mana yang baik dan yang membangun bagi iman mereka. Sebagaimana dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ini ketika orang melihat kita, memperhatikan kita, apa yang kita lakukan setiap hari, baik dari segi pertuturan, tingkah laku, dan apa rutin harian yang kita lakukan, pasti ada sesuatu ataupun yang akan dipelajari ataupun yang akan dijadikan teladan bagi mereka. Maka taatilah dan lakukanlah dengan setia setiap apa yang Tuhan Yesus Kristus telah ajar dan tunjukkan kepada kita. Teruslah berjuang dan menjadi teladan yang benar di hadapan semua orang, sehingga itu memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di sorga. Nah, yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. 1 Timotius bab 4 ayat 13. Jemaat Tuhan, meskipun Timotius ini sudah mengenal kitab suci sejak kecil lagi dan terdedah kepada pengajaran-pengajarannya, namun Rasul Paulus terus mengingatkan dengan menulis surat itu agar tetap bertekun dalam membaca kitab-kitab suci sampai ia datang. Ini karena hal yang dihadapi oleh Timotius bukan sahaja pengajar sesat itu, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari setiap orang percaya yang mungkin saja telah mendengar atau terdengar hal-hal yang diajarkan oleh pengajar sesat itu sendiri. Nah, biasanya pengajaran yang baru atau hal yang baru didengar itu pasti akan menimbulkan persoalan maupun pertanyaan. Dan ini berbahaya bagi iman orang Kristen jika tidak dijelaskan dengan benar. Walaupun tidak begitu dipastikan apakah bentuk pengajaran yang disampaikan oleh pengajar sesat itu, namun Paulus berkata kepada Timotius di dalam suratnya 1 Timotius 6 ayat 20 hingga 21, Rasul Paulus mengatakan, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman." Nah, jemaat Tuhan, mengetahui banyak hal tetapi sedikit yang dipelajari, bahkan hal yang diketahuinya itu di luar Alkitab, pasti akan mengundang kepada penyimpangan. Dan inilah yang biasa dikenali sebagai ajaran baharu. Dan inilah juga yang perlu dihindari oleh semua jemaat Tuhan, dan Timotius perlu menasihatkan kepada orang-orang tertentu agar tidak mengajar ajaran lain itu. 1 Timotius bab 1 ayat 3 hingga 4. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita lihat pada zaman sekarang, pada zaman modern dengan penuh teknologi masa kini yang semakin meluas dan tidak dibatasi, nah kita juga perlu berhati-hati dengan hal semacam ini, di mana sangat banyak ajaran-ajaran baharu yang disampaikan
Bahkan seterusnya ajaran-ajaran tersebut menyasarkan kepada golongan atau generasi muda terutamanya. Dan yang lebih menyedihkan apabila mereka yang baru mendengar ajaran maupun pengetahuan baharu itu, mereka yang mendengar lebih mudah percaya berbanding dengan apa yang telah mereka imani selama ini. Mereka lebih cepat menerima apa yang didengar di media-media sosial terutamanya berbanding apa yang telah mereka pelajari sejak mereka mula-mula telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, cabaran semakin hebat. Ingatlah pesan Rasul Paulus yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 hingga 16 itu, yaitu surat kedua yang turut ditujukan kepada Timotius. Hendaklah tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka ingatlah bagaimana kita meyakini mula-mula ketika kita menerima Tuhan Yesus, dan berhati-hatilah dengan ajaran-ajaran baharu yang berbahaya bagi iman kita. Setialah kepada Injil Tuhan yang telah memberi kita keselamatan. Dan kita perlu sadari lebih-lebih lagi, di masa pandemik ini ramai yang coba meramalkan sini sana dengan apa yang sedang dunia hadapi masa kini. Dan ini bukanlah suatu hal yang baik apabila kita hidup dalam ketakutan. Apabila kita hidup dalam ketidakpastian akan keselamatan dan meragukan kebenaran yang kita terima selama ini, nah ini membuatkan iman kita mudah goyah jika kita tidak kembali kepada ajaran Kristus Yesus yang benar itu. Nah, pengajaran yang benar adalah ketika ianya berlandaskan firman Tuhan, membuatkan iman kita semakin teguh, semakin dekat kepada Allah, dan mengenalnya lebih dalam, memiliki hubungan yang erat bersama Tuhan, sehingga tetap setia dan percaya kepadanya di setiap perjalanan hidup yang dilalui. Dan inilah yang seharusnya kita pertahankan dalam hidup kita. Terus percaya kepada Injil Tuhan yang memberikan keselamatan, jalan kebenaran, dan hidup. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 hingga 16, firman Tuhan yang berkata, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas Timotius bukan sahaja perlu menghadapi pengajar sesat atau menjawab persoalan-persoalan yang timbul daripada orang percaya ataupun yang ada di sekitarnya pada waktu itu, tetapi juga perlu memperhatikan dirinya sendiri.
Meskipun dia diberi karunia atau segala kemampuan sesuai dengan panggilannya, dia tetap perlu berjaga-jaga. Dia diperingatkan untuk tidak lalai dalam menggunakan karunia yang ada pada dirinya dan hidup dalam segala kebenaran yang disampaikannya itu. Apa yang telah dilakukannya itu hendaklah terus-menerus dilakukan sebagai seorang pemimpin maupun pelayan Tuhan sambil mengawasi diri dan ajarannya. Ketika dia mengajar orang lain, dirinya juga turut belajar daripada apa yang telah diajarkannya. Maka dirinya dan orang yang mendengarnya akan selamat dari pengajaran sesat itu. Nah, jemaat Tuhan, bukan sahaja Timotius tetapi bagi kita sebagai orang Kristen yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus juga, kita perlu berhati-hati dengan apa yang ada di sekeliling kita, supaya kita tidak lalai dan menyangka bahwa segalanya boleh kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri ataupun bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita perlu terus berjaga-jaga dan fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menerima realiti kehidupan kita di masa kini. Sesungguhnya kita memerlukan Tuhan agar selalu memimpin kita supaya berada di dalam jalan yang benar dan dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak membangun bagi iman kita maupun mereka yang ada di sekitar kita. Dan janganlah kita juga lalai dan terus dikaburi dengan hal-hal yang membuatkan iman kita mundur. Tetapi awasilah diri kita dan segala yang kita perbuat. Lawanlah segala bentuk penyesatan yang ada di dunia ini dan perhatikanlah, penyesatan yang jelas adalah ketika kita mulai tidak berminat kepada firman Allah dan kebenarannya. Maka kita perlu senantiasa memastikan iman kita senantiasa memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang dilatih, dan kita perlulah juga mengasah iman kita. Seperti kata pepatah, pisau yang tidak diasah lama-kelamaan pasti akan tumpul juga. Demikian, jika kita tidak terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, ini boleh saja membuatkan iman kita mudah goyah dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Di dalam Kolose 1 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Malaysia, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu harus tetap percaya kepada berita baik itu dan dengan kepercayaan itu kamu dapat berdiri teguh. Janganlah lepaskan harapan yang kamu terima ketika mendengar berita baik daripada Allah. Itulah berita baik yang telah diisytiharkan kepada semua orang di dunia. Maka tetap berpegang teguhlah kepada firman Allah yang banyak mengajar kita, yang banyak menuntun kita kepada kebenaran dan seterusnya membuatkan kita semakin mengenal Allah secara pribadi." Akhir kata jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjadi teladan dan hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga. Terus menjadikan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai suatu panduan kita dalam menjalani hari-hari yang kita lalui di dunia ini. Bertekunlah selalu dalam mengisi hati kita dengan firman Allah dan mengajar apa yang benar dan membangun bagi iman kita dan sesama. Dan seterusnya tetaplah setia kepada kebenaran yang disampaikan itu maupun apa yang telah kita imani selama ini. Semoga Roh Kudus Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua yang telah mendengar firman Allah pada
pagi hari ini. Amin. Dan marilah saat ini saya mengajak kita untuk berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar dan belajar bersama ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami agar tetap berpegang teguh kepada kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau senantiasa menolong kami dan mengingatkan kepada kami agar tetap setia kepada Tuhan Allah Bapa di sorga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan semoga dalam kehidupan kami setiap hari ini juga ya Tuhan, kami tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kami, tetapi sebaliknya kami terus mempertahankan iman kami dan menjalani hidup ini dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mahu menyerahkan setiap langkah hidup kami ini dengan pimpinan-Mu ya Bapa, dan ajarilah kami agar dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka yang melihat kami, dan kami terus hidup dengan benar, yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Dan terima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dan melindungi kami, sehingga kami dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama pada pagi yang indah ini. Terpuji nama-Mu, Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami telah lalui. Kami masih ada sampai hari ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar dan pelajari sebentar tadi. Semoga firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami dan terus bertumbuh, berbuah
Dan kami terus percaya bahwa Tuhan Yesus sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja sekarang ini Tuhan. Tuntunlah mereka, kuatkan mereka. Semoga mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka tetap bersandar kepadamu di dalam menghadapi keadaan apapun sekarang ini. Begitu juga kami yang kehilangan pekerjaannya Tuhan, kami tetap berserah dan bersandar kepadamu bahwa Engkaulah Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami, memberkati kami, dan memampukan kami untuk menghadapi semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk warga emas ya Tuhan, dimanapun berada. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Semoga mereka terus bersukacita di dalam kehidupan mereka dimanapun berada saat ini. Bapa di surga, begitu juga dengan keluarga kami yang berada jauh di kampung halaman atau di mana saja berada. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lindungilah mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kecukupan, berkati mereka dalam apapun keadaan mereka. Semoga di mana saja kami berada, kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk negara Malaysia dan untuk seluruh dunia Tuhan. Dalam saat ini masih dilanda pandemik COVID-19 ya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi ya Tuhan tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Dan kami percaya ini adalah cara Tuhan agar kami setiap umat-Mu kembali bertobat dan kembali mengandalkan Tuhan, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan kami disadarkan kembali bahwa kami akan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami terus mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, dimanapun berada ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka, jamah mereka, pulihkan mereka dari apapun penyakit yang mereka derita Tuhan. Semoga semuanya pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa syafaat kami yang kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk ruangan pengumuman saat ini, makluman untuk kita semua pada 14 Julai, persekutuan doa antara gereja-gereja Labuan akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada jam 7.30 malam. Kepada jemaat Tuhan yang berkelapangan untuk mengikuti ikut serta dalam persekutuan doa tersebut, bolehlah turut serta, dan link persekutuan itu akan saya kongsikan kepada kita di dalam grup WhatsApp Basel BM Labuan nanti. Dan makluman selanjutnya,
Apa-apa info terkini yang perlu disampaikan itu seperti biasa juga akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp kita. Dan marilah saat ini kita menutupi ibadah kita dengan doa syukur dan doa Bapa kami yang akan saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini dilaksanakan sehinggalah selesai. Engkau telah turut serta menyertai kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu, berkat rohani yang kami terima pada pagi hari ini. Semoga ianya terus menguatkan lagi iman kami dan kami terus juga berpegang teguh kepada kebenaran yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan agar dalam setiap kehidupan kami ini kami tidak sesekali melupakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga karena saat ini Engkau telah mengajar kami berdoa yang sempurna, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus saat pagi hari ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus Tuhan terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.